Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, Bupati Banyuwangi benar-benar menjadi jongos Mbak Alawi, lebih takut kepada Mbak Alawi daripada menghormati pilihan rakyatnya. Padahal dia terpilih menjadi bupati itu adalah dukungan rakyat, bukan dukungan Mbak Alawi, apalagi dukungan si Dul Qadir atau yang terkenal Habib Syekh itu. Ketika mengakhiri tahun 2024 dan menyambut tahun 2025, Banyuwangi mengadakan doa bersama dengan menghadirkan Habib Syekh sebagai pemilik grup sholawatan. Padahal Habib Syekh sesungguhnya hanyalah berjualan agama dengan kedok bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara terselenggara, sudah banyak masyarakat yang protes. Protesnya bukan terhadap sholawatannya, tapi protes agar bupati tidak mengundang Abdul Qadir atau menghadirkan Abdul Qadir, Habib Mbak Alawi yang nyata-nyata orang berkhianat kepada bangsa dan seorang pembohong. Protes dilakukan dengan mengadakan audien dengan Polres, juga dengan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Tetapi karena memang pejabat pemerintah punya kekuatan segala-galanya, didukung oleh Polri, didukung oleh TNI, dan biaya juga ada, maka keinginan rakyat, keinginan masyarakat yang menolak Habib Syekh diabaikan begitu saja. Karena itu, saudara-saudara sekalian, masyarakat kecewa. Bukan hanya masyarakat Banyuwangi, tetapi masyarakat khususnya umat Islam Indonesia kecewa terhadap Bupati Banyuwangi. Ada beberapa komentar di channel ini yang menyatakan kecewa terhadap perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Banyuwangi yang sebelumnya telah menyatakan akan menuntut dan menurunkan Habib Syekh ketika sudah ada di panggung. Itu kekecewaan disampaikan melalui komentar di channel YouTube ini. Saudara-saudara sekalian, perjuangan Wali Songo, perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah dan rakyat Banyuwangi yang menolak dihadirkannya Dul Qadir dalam acara tersebut mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Tidak saja masyarakat Banyuwangi dan Jawa Timur. PWI Laskar Sabilillah sesungguhnya tidak menolak sholawatan. Tidak, sama sekali. Justru sangat senang, justru sangat mendukung di akhir tahun, menyambut awal tahun dengan bersolawat kepada Rasulullah dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberkahan
Banyuwangi, dan Indonesia pada umumnya. Tetapi yang diinginkan adalah agar acara itu tidak menghadirkan Habib Syekh. Itu yang dituntut. Penolakan tersebut didasarkan pada berbagai alasan, dan terlalu banyak alasan yang membuat perjuangan Wali Songo Laskar Sabillah menolak hadirnya Habib Syekh. Di antaranya diketahui bahwa Abdul Qadir atau yang dikenal dengan Habib Syekh itu adalah manusia pembohong. Yang menyatakan Abdul Qadir pembohong bukan orang biasa, Kiai Haji Said Agil Siraj. Dalam hal apa dia berbohong? Abdul Qadir ini, saudara-saudara tentu tahu apa ocehan Abdul Qadir, apa nyanyian Abdul Qadir yang menyatakan Rizik Syihab gurunya NU. NU tidak pernah berguru kepada Rizik Syihab. Kalau orang-orang NU yang sudah terdoktrin, sudah menjadi pengkhianat dan ikut FPI, mungkin itulah yang berguru kepada Rizik Syihab. NU tidak pernah belajar dengan Habib Rizik Syihab. Karena kita tahu Rizik Syihab itu adalah kemampuan ilmunya sebatas jual minyak, jual sarung, jual peci, jual baju. Itu alasannya. Jadi pembohong. Abdul Qadir itu pembohong. Dalam hal-hal yang lain, tentu banyak. Yang kedua, Abdul Qadir mengkapitalisasi sholawatan untuk bisnis menipu umat. Memperkaya diri. Itu bisnis sholawatan. Orang tidak memungkiri itu. Berapa ratus juta untuk bisa menghadirkan Abdul Qadir sholawatan. Sholawat dijadikan modus untuk menjadikan bangsa ini tunduk. Jadi dengan bersolawat, dia punya rencana, dia punya misi. Menundukkan umat Islam, wabil khusus umat Islam yang bodoh, yang tidak punya akal itu, terdoktrin untuk cinta mati-matian kepada para Habib. Orang-orang yang ikut Habib, yang menjadi sekher atau terkenal itu, pecinta Habib Syekh atau sekher mania. Ya, sekher mania. Itu mereka adalah orang-orang yang sudah kehilangan akal, kehilangan nalar. Sholawat kepada Rasulullah bagus, tetapi ujung-ujungnya di sana didoktrin kalau cinta kepada Rasulullah harus cinta kepada Habib. Kalau cinta kepada Habib mesti patuh dan siap menjadi jongos Habib. Yang ketiga, saudara, Abdul Qadir itu adalah bagian dari Ba'alwi. Dan Ba'alwi sudah dibongkar kejahatannya terhadap penipuan-penipuan ajaran, tentu ajaran sesat, dan terbongkar upayanya mengaburkan sejarah bangsa Indonesia. Tidak usah saya sebutkan, saya persilakan kepada saudara-saudara untuk membuka media sosial. Betapa banyaknya kebohongan-kebohongan, rencana-rencana jahat
doktrin-doktrin yang sudah ditebarkan kepada para mukibin. Indonesia itu miliknya Tarim. Ya, orang Indonesia harus lebih cinta kepada Tarim daripada kepada Makkah, Madinah. Ulama Tarim tidak perlu berhaji dan sebagainya dan sebagainya. Lebih dari itu, saudara sekalian, orang Indonesia ditipu, diprovokasi, mohon maaf, bukan diprovokasi, diiming-imingi. Siapa yang datang ke Tarim, dia akan jadi wali Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah ulah Ba'alawi. Dan Dzul Qadir adalah bagian dari Ba'alawi. Maka kalau ada orang Indonesia tidak tergugah hatinya, tidak terbuka pikirannya, kalau Ba'alawi itu adalah penjahat, maka sebaiknya orang-orang yang tidak terbuka dan tetap mendukung Ba'alawi itu tidak tinggal di Indonesia dan pergi atau pindah ke Tarim, seperti yang diinginkan oleh para Habib. Tetapi sungguh aneh dan lucu ketika Habib-Habib membangga-banggakan Tarim, membangga-banggakan Yaman, mereka sendiri tidak mau pulang ke Tarim, tidak mau pulang ke Yaman. Mereka menyatakan Yaman, Tarim diberkahi. Kenapa mereka tidak mau pulang di negeri yang diberkahi itu? Kepada saudara-saudara saya berharap tidak usah kecewa. Kenapa acara doa tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bupati Banyuwangi itu tetap berjalan. Dan karena tetap berjalan itu, di mana perjuangan Wali Songo yang semula menuntut untuk ditolak hadirnya Habib, tapi tetap berjalan. Sekali lagi kepada saudara-saudara saya tidak usah kecewa terhadap perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah Banyuwangi. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah sungguh sangat luar biasa dan sudah berhasil walaupun tidak sempurna, walaupun tidak 100% keberhasilannya, tetapi setidak-tidaknya perjuangan Wali Songo sudah memberikan perhatian, sudah memberikan warning kepada pejabat, kepada Bupati Banyuwangi agar tidak menghadirkan Habib Syekh. Yang kedua, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan, memberikan bantuan kepada perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Banyuwangi dengan mengirimkan hujan yang deras sebelum dan pada saat acara itu diadakan di lapangan Maron Banyuwangi. Hujan diturunkan, setidak-tidaknya acara itu berkurang jauh yang hadir dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan nampak dalam beberapa cuplikan video banyak orang-orang yang bodol, artinya bubar pulang ke rumah sebelum acara itu selesai. Dengan hujan,
acara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Acara berjalan apa adanya. Yang ketiga, rakyat menjadi tahu kalau Bupati Banyuwangi adalah antek Pak Alwi. Sampai sebegitunya Bupati Banyuwangi lebih membela Habib Syekh Abdul Qadir daripada menuruti atau menjalankan kehendak rakyat, di mana rakyat sungguh sangat cinta terhadap negerinya, ingin menjaga marwah bangsa dan negara, ingin menjunjung harkat martabat leluhur bangsanya yang selama ini dihina-hinakan, dilecehkan oleh Pak Alwi, di mana Abdul Qadir adalah bagian dari Pak Alwi. Bupati Banyuwangi menjadi jongos Pak Alwi, lebih membela Pak Alwi daripada membela rakyatnya yang membesarkan, yang memakmurkan, yang menjadi penopang perjalanan kemajuan Banyuwangi. Apa yang bisa dilakukan oleh Abdul Qadir Habib Syekh untuk memajukan Banyuwangi, untuk membuat sejahtera Banyuwangi, kalau hanya sekedar sholawat? Memang sholawat dapat pahala, tetapi apa bukti, apa kontribusi Abdul Qadir terhadap Banyuwangi? Maka sekali lagi saya katakan, ternyata Bupati Banyuwangi adalah antek Pak Alwi, lebih membela imigran Yaman daripada menuruti keinginan rakyatnya yang ingin Banyuwangi maju, terbebas dari perbudakan Pak Alawi. Yang keempat, betul Abdul Qadir datang. Betul Abdul Qadir tampil di panggung. Tetapi ternyata mungkin karena ciutnya hati, kecilnya hati takut kepada rakyat Banyuwangi yang menolak akan kehadirannya, dia hanya tampil dalam waktu yang tidak lama dan hanya sekejap. Itu artinya perjuangan Wali Songo cukup berhasil, walaupun tidak bisa menolak munculnya Habib Syekh, tetapi jelas dia tetap muncul, tetapi hanya sekejap saja. Tidak full seperti biasanya ketika Abdul Qadir mengadakan konser di berbagai tempat. Yang kelima, kita juga menjadi tahu ternyata terlalu banyak umat Islam yang sudah kehilangan logikanya. Tidak mau diberitahu dan tidak mau diingatkan karena sudah tertanam dalam pikiran bawah sadarnya bahwa Habib-Habib itu adalah orang yang hebat. Itu sudah tertanam dalam pikiran bawah sadarnya. Orang sudah terdoktrin sehingga tetap percaya kalau Habib itu
adalah keturunan Rasulullah, padahal sesungguhnya kabib-kabib yang ada di Indonesia inilah yang sesungguhnya menghancurkan Indonesia, yang juga menghilangkan keberkahan yang dimintakan oleh para leluhur kita terhadap bangsa negeri ini. Negeri ini dulu makmur, tapi karena kabib-kabib kurang ajar datang ke Indonesia, bencana silih berganti berdatangan. Bukan terbalik. Selama ini kita dibohongi oleh kabib-kabib. Katanya terjadinya bencana di negeri ini karena kabib-kabib dihinakan. Itu pemahaman yang terbalik dan salah. Kita harus nyatakan, banyaknya musibah, banyaknya kekacauan di negeri ini itu karena ulah para kabib. Jadi kabib-kabib itulah yang sesungguhnya menghilangkan keberkahan yang ada di bumi Nusantara ini, di mana jauh bertahun-tahun, berabad-abad keberkahan itu dimohonkan oleh para wali songo, para mujahid, para pejuang, orang-orang yang ikhlas demi melanjutkan perjalanan Indonesia sampai pada saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kembali kepadanya. Saudara-saudara sekalian, catatan saya. Pertama, umat Islam yang menyadari kalau Habib penipu, mereka itulah orang-orang yang cerdas menggunakan logikanya. Jadi orang yang tahu dan menyatakan kalau Habib itu bukan keturunan Rasulullah dan Habib itu adalah penipu, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, orang yang menggunakan akal sehatnya. Dalam hal ini tentu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu sebaliknya, orang-orang yang tetap mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang bodoh sekalipun mereka berpendidikan tinggi. Yang kedua catatan saya, ternyata sudah begitu dalam doktrin para kabib itu kepada rakyat dan bangsa Indonesia ini. Sehingga di dalam pikirannya terbentuk, sudah menyatakan, sudah menggambarkan apa-apa yang didatangkan oleh para kabib itu berarti benar dan islami. Sementara apa-apa yang diajarkan oleh leluhur kita, yang ditolak oleh para habib dan diusahakan oleh para habib untuk dienyahkan, itu bukan Islam, bukan pula sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu banyak masyarakat yang punya pemahaman seperti itu menolak budaya Indonesia. Angklung dianggapnya sebagai bukan Islam, maka ditolak. Wayang dianggap sebagai bukan Islam, maka ditolak. Sehingga sampai saat ini dan sekarang ini, anak-anak muda kita lebih senang menggunakan musik rebana, terbang, atau marawis, atau hadroh. Padahal itu sama sekali bukan musik Islami. Jadi musik itu aslinya netral. Tidak ada musik Islami. Dan di dalam pikiran orang-orang tua kita merasa bangga kalau anaknya bermain musik rebana. Berbangga kalau anak-anaknya bermain musik hadroh. Itu artinya kita sudah terjajah oleh Pak Alawi dan kehilangan budaya tradisi bangsanya. Kepada saudara sekalian, ini sudah tertanam
di dalam pikiran orang tua, sehingga apapun yang datang dari Habib dianggap Islami, dan yang diperjuangkan, ditanamkan, dibangun oleh leluhur kita, yang ditentang, dilawan oleh Pak Alawi, berarti bukan Islam. Maka kepada saudara-saudara, saya mengajak, mari kita sadar bahwa kita selama ini telah ditipu oleh para Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.